Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam buat Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Sumeru. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus atau tugas terakhir kita yang berjudulkan Production and Operation Analysis. Studi kasusnya La Familia Baik. Yang kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Bagas, saya sendiri Hasan, Pak Arya, Pak Rizky, dan Bu Nur Fauzi. Next, selanjutnya ada tujuan dan rumusan masalah. Tujuan praktikum ini, evaluasi metode forecasting. Kedua, penentuan strategi produksi terbaik. Ketiga, perancangan assembly dan BOM, Bill of Material. Keempat, ada analisis MPS, MRP, dan penjadwalan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan rumusan masalah di sini kita terdiri dari tiga. Yang pertama, bagaimana menentukan metode ramalan terbaik. Yang kedua, strategi produksi dengan biaya paling efisien. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara MPS dan MRP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Metode-metode atau tools yang digunakan dan metode kita saat ini metodologi yang dipakai yang pertama ada market forecasting yaitu TSD, MA, Cost dan Winter, kemudian juga ada aggregate planning, meliputi ZIP, CWP, OT subcontract, dan ada MPS, MRP, load sizing, scheduling, dan inventory. Untuk tool yang digunakan yaitu adalah aplikasi Microsoft Excel dan Lingo. Nah, dari hasil yang sudah dilakukan pada presentasi saat ini yaitu untuk forecastingnya yaitu dengan menggunakan winter metode menghasilkan akurasi tertinggi yaitu dapat dilihat dari metode forecasting yang dipakai ada time series forecasting, moving average, 1, 2, dan 3, hold 1 dan 2, dan winter 1 dan 2 uh, men- menyampaikan bahwa terdapat apa namanya hasil-hasil dari MAP, MAD dan MSE yang di sini terdapat minimum errornya yaitu di 1,2, 837,72 MAD dan MSE-nya di 1200 1225 192 MSE yang itu berada di akurasi time series decomposition. Ya, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa MAPE itu merupakan metode terendah dengan minimum errornya dari semua metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu slide nomor 4 akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selamat pagi, siang, sore, Ibu-ibu, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Hari ini saya akan memaparkan dua metode dari forecasting. Yang pertama yaitu aggregate planning. Di sini ada perbandingan biaya dari empat metode yaitu zero inventory plan, constant workforce plan, overtime plus loss of sales, dan yang terakhir overtime plus subcontract. Dapat dilihat total cost itu yang termurah adalah ZIP sebesar 214 juta. Lalu yang kedua adalah overtime plus subkontrak sebesar 227 juta rupiah dan yang tertinggi adalah CWP. Maka kesimpulannya ZIP adalah yang paling hemat tapi biaya sosialnya tinggi. Selanjutnya ada assembly chart dan bill of materials. Di sini yang pertama itu assembly chart itu merupakan chart yang digunakan untuk merancang suatu di sini dalam hal ini adalah sepeda dan yang paling kecil ini adalah bagian komponen-komponen terkecil lalu digabungkan
sedemikian rupa sehingga menjadi bagian yang utuh. Lalu ada uh, product structure didapatkan dari bill of material, di mana di sini mirip dengan produk dengan assembly chart. Uh, Namun di sini digambarkan lebih spesifik bagaimana, misal ada grip di situ, berapa uh, komponen yang dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan bahan atau cost di masa mendatang. Bisa juga untuk memperhitungkan berapa banyak komponen-komponen atau cost yang dibutuhkan di masa mendatang. Baik, demikian presentasi hari ini, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rizky Kurniawati. Untuk bagian saya akan menjelaskan tentang MPS dan MRP. Sebelum kita mengerjakan MRP, dasar utama data tersebut berasal dari MPS. Lalu di MRP kita akan menghitung safety stock dan lot size, di mana MRP itu kita akan menghitungnya per komponen. Jadi MRP grip, MRP basket, MRP braid, dan seterusnya. Lalu untuk Kanban itu berfungsi untuk kelola stok efisien, di mana dari data Kanban tersebut kita dapat menghitung jumlah kontainer, lead time, dan frekuensi ambil pada inventory control. Baik, perkenalkan saya Nur Faizi Makrus dengan NIM 26023405414, ingin menjelaskan kesimpulan. Yang pertama ada Winters, metode peramalan yang terbaik. Lalu yang kedua ada ZIP, biaya agregat terendah. Lalu ada Wagner-Wittin, unggul di lot sizing. Yang keempat ada struktur modular dan EMRP efisien. Dan yang terakhir ada CDS dan Kanban, produksi tepat waktu. Lalu yang terakhir ada saran dan rekomendasi. Yang pertama, pertimbangkan fleksibilitas SDM. Yang kedua ada evaluasi forecasting rutin. Yang ketiga ada kembangkan sistem BOM ke ERP. Dan yang terakhir ada gunakan simulasi berkala dan software lanjutan. Baik, terima kasih dari saya.